Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel kami, Hasata, Hasanah Semesta untuk semua. Sahabat Hasata yang budiman, kala itu Singasari telah mengalami kudeta berkelanjutan akibat perebutan kekuasaan antara Trah Rajasa alias Kenaro dan Tunggul Ametung. Kertanegara merupakan jawaban atas timbulnya perselisihan di internal kerajaan karena di dalam jasadnya mengalir darah dari kedua sosok tersebut. Selain keberhasilannya memimpin Singasari di puncak kejayaan, Kertanegara dikenal sebagai sang penantang kerajaan Mongol. Lebih dari itu, misi Persatuan Nusantara dalam konsep Cakrawala Mandala Dwipantara sudah dia gaungkan, yang kelak menjadi inspirasi Sumpah Palapa dari Mahapati Gajah Mada. Sebelum kita lanjutkan, mohon sobat semuanya untuk subscribe terhadap channel kami agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Kertanegara, sang raja terakhir Singasari ini, merupakan putra dari Wisnuwardana atau dikenal dengan nama Ranggawuni, yang merupakan anak dari Anusapati, putra Tunggul Ametung dan Ken Dedes. Sementara sang ibu adalah Waning Hyun, putri dari Mahisa Wongateleng, yang merupakan putra sulung dari Sri Rangga Rajasa alias Kenaro dengan Ken Dedes. Menurut prasasti Balawi, ikatan kekerabatan ini kian erat tatkala keempat putri Kertanegara, yakni Tribhuwananeswari, Narendra Duhita, Jayendra Dewi, dan Gayatri dinikahkan dengan Dyah Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit. Dyah Wijaya alias Raden Wijaya merupakan putra dari Dyah Lembutal, yaitu putra dari Mahisa Cempaka yang mempunyai ayahanda bernama Mahisa Wongateleng. Hamba mengaturkan surat dari Baginda Maharaja Kubilai Khan. Mendekatlah kau kemari. Selain sebagai raja terakhir, Prabu Kertanegara yang bertahta tahun 1272 sampai 1292 Masehi telah membawa kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaannya. Keberaniannya yang monumental adalah mempermalukan serta menjelakai utusan Mongol yang berkehendak menguasai Singasari. Darah juang Kertanegara mendidih tatkala Raja Kubilai Khan berniat menjadikan kerajaan Singasari sebagai penyedia upeti bagi Mongol. Hal tersebut bertentangan dengan ambisinya yang berupaya menyatukan Nusantara dalam konsep Cakrawala Mandala Dwipantara. Dwipantara berasal dari bahasa Sanskerta, yakni Dwipa dan Antara. Dwipa bermakna pulau, sedangkan Antara berarti tanah luar atau seberang. Sehingga
konsep Cakrawala Mandala Dwipantara merupakan misi Kertanegara dalam menghimpun kepulauan luar hingga di bawah naungan kemegahan Kerajaan Singgasari. Kelak konsep ini diyakini menjadi sumber inspirasi bagi Gajah Mada dalam mencetuskan Sumpah Palapa. Di tengah menjalankan misinya dalam menyatukan Nusantara, Kertanegara mengirim ekspedisi keluar Jawa yang dikenal dengan nama Ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275 Masehi. Ekspedisi ini juga bertujuan membendung gerak langkah dinasti Yuan yang sangat agresif dalam memperluas wilayahnya. Menurut serat Negara Kertagama, ekspedisi ke Kerajaan Dharmasraya yang dipimpin Kebo Anabrang ini sebenarnya mengusung misi diplomatik. Hal tersebut terkait dengan turut dibawanya patung Amogapasa sebagai penghargaan dan upaya persahabatan dari Singgasari. Namun, misi ini mendapatkan perlawanan dari Kerajaan Dharmasraya hingga menyebabkan bentrok di kedua belah pihak. Pada akhirnya, Raja Swarnabumi menyerah dan mengirimkan kedua putri cantiknya, Darapeta dan Darah Jingga, untuk dinikahkan dengan Raja Kertanegara. Dampak dari ekspedisi Pamalayu membuat ruang kosong di jantung pertahanan Singgasari karena banyaknya pasukan yang ikut dalam ekspedisi tersebut. Berawal dari bisikan Arya Wiraraja, Adipati Sengenep atau Sumenep kepada Jayakatwang, raja bawahan Singasari, yakni Kadiri, maka timbullah pemberontakan pada tahun 1292 Masehi. Singasari akhirnya runtuh dan Raja Kertanegara pun terbunuh dalam pemberontakan tersebut. Namun kekuasaan Jayakatwang, sang raja gelang-gelang, juga tak bertahan lama, karena kelak Raden Wijaya mengambil alih kekuasaan Kadiri dan mendirikan kerajaan Majapahit. Kedatangan ekspedisi Pamalayu pada tahun 1294 Masehi ke Majapahit menjadi darah segar bagi Raden Wijaya, termasuk pula hadiah kedua putri cantik Raja Dharmasraya yang turut dinikahi sang menantu Kertanegara. Demikian Sobat Hasata yang budiman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.